Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Oke, yang pertama strategi bersaing dalam pasar. Kekuatan kompetitif. Di era pasar bebas ini, khususnya di Indonesia, perusahaan harus bersaing dalam menghadapi keadaan pasar monopolistik yang sudah didukung oleh adanya dukungan teknologi dan banyaknya inovasi hasil pengembangan ilmu pengetahuan yang membuat customer memiliki banyak pilihan dalam berbelanja. Selain itu, masyarakat semakin cerdas dan selektif dalam berbelanja. 5 kekuatan yang menentukan data struktur segmen. Yang pertama, kompetitor bersaing dalam industri. Yang kedua, pendatang baru. Yang ketiga, pemasok. Yang keempat, konsumen. Dan yang kelima, barang pengganti. Menganalisis persaingan, perusahaan harus berperan aktif dalam menganalisis dan mengidentifikasi pesaing utama dengan memahami strategi, tujuan, kekuatan, kelemahan, serta pola reaksi mereka agar mereka mampu bersaing secara efektif. Yang pertama, strategi perusahaan harus mengenali kelompok strategi dalam industri, yaitu kelompok perusahaan dengan strategi serupa terhadap pasar sasaran keberhasilan masuk ke kelompok tertentu, menjadikan perusahaan lain dalam kelompok itu sebagai pesaing utama. Tujuannya adalah persaingan harus dilakukan secara bertanggung jawab dan sehat agar tujuan perusahaan tercapai tanpa merugikan pihak lain. Kekuatan dan kelemahan kinerja perusahaan bergantung pada sumber daya dan yang dimiliki kekuatan dalam dapat berupa modal dan aset. Sedangkan kelemahan bisa muncul dari citra dan kemitraan yang kurang baik. Menurut Arthur, di retail posisi bersaing perusahaan dapat berupa dominan, strong, variable, tenageable, atau weak. Pola reaksi, pesaing memiliki karakter berbeda, yaitu santai dan stabil selektif, atau yang disebut strategi dan berhati-hati. Harimau atau yang disebut agresif dan menyerang pesaing tak terduga, atau yang disebut muncul tiba-tiba setelah membaca situasi pasar. Menyeleksi pesaing, perusahaan dapat fokus pada pesaing kuat atau lemah, dekat atau jauh, dan baik atau buruk. Strategi pemimpin pasar. Market leader adalah perusahaan yang diakui sebagai pemimpin dalam industrinya. Tujuannya untuk mempertahankan posisi dominan, memperluas pasar, dan menghadapi pesaing dengan strategi bijak melalui 3 langkah utama. Yang pertama, pengembangan pasar keseluruhan. Dilakukan dengan mencari pengguna baru, menemukan manfaat baru dari produk agar lebih luas penggunaannya, mendorong penggunaan lebih sering oleh konsumen. Yang kedua, perlindungan pangsa pasar. Dicapai lewat 6 strategi. Yang pertama, pertahanan posisi dengan inovasi dan diversifikasi, pertahanan samping untuk melindungi area rentan, pertahanan preventif dengan pengambilan langkah terlebih dahulu, pertahanan serangan balik dengan merespon strategi pesaing, pertahanan bergerak lewat ekspansi dan riset pasar baru, pertahanan kontraksi dengan fokus pada wilayah berpotensi tinggi, dan yang ketiga, perluasan pangsa pasar. Dapat meningkatkan keuntungan, tetapi harus waspada terhadap resiko seperti pelanggaran hukum anti monopoli, biaya tinggi, kesalahan strategi pemasaran, dan penurunan kualitas produk. Strategi bersaing dalam pasar. Strategi menantang pasar. Karakteristiknya perusahaan menantang pasar. Perusahaan ini biasanya memiliki ciri-ciri, yaitu skala besar berdasarkan volume penjualan dan keuntungan dengan pangsa pasar sekitar 30%. Selalu mengidentifikasi celah atau kelemahan pada pemimpin pasar untuk dieksploitasi melalui serangan strategis, dan kemudian cenderung mengakuisisi perusahaan pesaing yang lebih lemah untuk memperkuat posisi. Kemudian yaitu strategi penyerangan. Perusahaan penantang harus merencanakan serangan dengan cermat, dimulai dari penentuan target, kemudian pemilihan taktik penyerangan yang tepat. Kemudian yaitu memilih strategi penyerangan frontal, hadapi langsung dengan keunggulan produk atau harga atau promosi, sisi atau branding, serang segmen atau wilayah yang terabaikan. Kemudian mengepung atau institusi, serang multi front dengan penawaran komprehensif. Kemudian yaitu serangan lintas, lewati konfrontasi, cari pasar atau produk baru atau teknologi pengganti. Dan terakhir yaitu gerilya, serangan kecil sporadis atau biasa disebut dengan diskon atau
promosi untuk mengganggu dan membangun kebijakan. Strategi pengikut pasar. Pengikut pasar adalah perusahaan nomor 2 yang memilih untuk tidak menimbulkan gejolak. Biasanya takut mengalami kerugian yang lebih banyak daripada mendapatkan keuntungan. Akan tetapi, pengikut memiliki strategi untuk ikut aktif dalam pertumbuhan pasar. Ada 3 strategi yang dibedakan. Yang pertama, penduktikan. Pelonor berusaha menyamai produk, distribusi, iklan, dan lainnya seperti yang dilakukan pemilik pasar. Pelonor yang ekstrim adalah pemalsu yang memproduksi produk pemimpin. Yang kedua, peniru atau imitator, meniru beberapa hal dari pemimpin tetapi menjaga diferensiasi dalam kemasan, iklan, penetapan harga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pengubah atau adapter, yaitu mengambil produk pemimpin dan mengubah dan sering pula memperbaiki produk tersebut. Adapter mungkin memilih menjual ke pasar yang berbeda dan menghindari konfrontasi langsung dengan pemimpin. Namun seringkali adapter tumbuh menjadi penantang masa depan. Strategi peluang pasar. Market niche adalah perusahaan yang fokus melayani jalur pasar kecil atau disebut niche market yang sering terabaikan oleh perusahaan besar. Mereka memiliki spesialisasi dan keahlian khusus dalam segmen tertentu, baik dari sisi produk, konsumen maupun wilayah pemasaran. Niche market merupakan bagian kecil dari pasar yang spesifik dan memiliki kebutuhan unik. Untuk sukses, perusahaan harus memahami karakter dan bahasa konsumen dengan baik, serta terus melakukan inovasi agar produk tetap relevan dan diminati. Dalam pengembangan strategi pemasaran terdapat beberapa konsep yang penting. Segmentasi pasar. Pasar yang terdiri dari berbagai segmen dengan kebutuhan berbeda sehingga perusahaan perlu memiliki segmen yang paling sesuai dengan kemampuan dan peluangnya. Penentuan posisi pasar atau market positioning. Perusahaan harus menentukan posisi yang jelas di pasar untuk membangun citra dan keunggulan kompetitif. Strategi memasuki pasar market atau market entry strategy. Ada 2 cara utama, yaitu membeli perusahaan lain. Cara cepat karena perusahaan yang dibeli sudah memiliki pasar dan pelanggan. Mengembangkan sendiri, melakukan riset dan inovasi agar posisi perusahaan lebih kuat dan mandiri. Selanjutnya, komunikasi pemasaran. Yang pertama, peran komunikasi pemasaran. Menurut Lotter, komunikasi pemasaran adalah cara perusahaan menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen tentang produk atau merek, serta menjadi suara untuk membangun dialog dan hubungan dengan pelanggan. Komunikasi pemasaran membantu konsumen mengetahui bagaimana, mengapa, kapan, dan oleh siapa suatu produk digunakan. Komunikasi ini menanamkan merek dan ingatan, bentuk citra merek mendorong penjualan, bahkan dapat berkontribusi dan pada peningkatan nilai perusahaan. Program komunikasi pemasaran ada periklanan, promosi non personal berbayar, promosi penjualan, insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian, hubungan masyarakat dan publisitas, program pembangunan atau melindungi citra perusahaan, penjualan pribadi, interaksi langsung untuk presentasi dan pemesanan, pemasaran langsung menggunakan media seperti surat, telepon, email untuk respon langsung, pemasaran interaktif, program online untuk meningkatkan kesadaran dan penjualan, word of mouth, komunikasi antar konsumen terkait pengalaman produk, penjualan personal, tetap buka untuk menawarkan dan menjawab pertanyaan pelanggan. Komunikasi pemasaran. Bagian modul proses komunikasi. Model makro proses komunikasi. Komunikasi pemasaran dipandang sebagai proses menyeluruh yang mengelola siklus keputusan pelanggan dari sebelum membeli hingga pasca penggunaan. Karena karakter konsumen berbeda-beda, bisa perlu disesuaikan per segmen atau individu. Model makro terdiri dari 9 elemen, yaitu pengirim, pihak yang memulai pesan, penerima, pihak yang menerima pesan, dan pesan, yaitu isi informasi yang disampaikan, media, saluran untuk mengirimkan pesan, encoding, proses mengemas ide dari simbol komunikasi, decoding, penerjemahan pesan oleh penerima, respons, reaksi penerima setelah menerima pesan, feedback, balasan dari penerima ke pengirim, dan terakhir noise, gangguan yang menghambat komunikasi, istirahat selektif, frustrasi, ingatan, atau masalah saluran.
komunikasi. Model ini menjelaskan tahapan respon konsumen dari sisi kognitif, pengetahuan efektif atau sikap, hingga perilaku atau pembelian. Terdapat 6 tingkat kesiapan pembeli yang menjadi panduan pemasar dalam mengaruhi keputusan. Yang pertama, kesadaran, yaitu membuat konsumen menyadari keberadaan produk. Pengetahuan, yaitu memberi pemahaman lebih dalam. Ketika menyukai, yaitu menumbuhkan perasaan suka atau ketertarikan. Yang keempat, preferensi, yaitu mengarahkan konsumen agar lebih memilih produk dibanding kompetitor. Yang kelima, keyakinan atau membangun keyakinan untuk segera berpindah. Dan yang terakhir, membeli, yaitu tahap konsumen siap membeli. Membangun komunikasi yang efektif. 8 langkah dalam mengembangkan program komunikasi dan promosi total yang efektif. 1. Mengidentifikasi audiens. Menentukan siapa target komunikasi calon, pembeli, pengguna saat ini, pengambil keputusan atau pihak yang mempengaruhi, baik individu atau kelompok. Menentukan tujuan komunikasi, menetapkan respon yang diinginkan dari audiens seperti pembelian, kepuasan, atau word of mouth positif. Merancang komunikasi, strategi pesan, menentukan ide inti sesuai posisi merek, bisa berbasis manfaat produk atau citra merek. Strategi kreatif, cara menyampaikan pesan agar efektif dan menarik. Daya tarik pesan informasional, manfaat rasional atau demonstrasi, pembandingan atau testimoni. Sumber pesanan, selebritas atau pihak kredibel atau yang meningkatkan kepercayaan dan daya ingat. Memilih saluran komunikasi, baik personal, tatap muka, telepon maupun non personal. Media, massa, event, atmosfer, dan pemasaran. Selanjutnya, menentukan anggaran promosi, metode kesanggupan, prestasi penjualan, keseimbangan persaingan, tujuan, dan tugas. Selanjutnya, menyusun program promosi. Alat komunikasi yang digunakan antara lain iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat atau publisitas, acara dan pengalaman, pemasaran langsung atau interaktif, word of mouth, penjualan personal. Masing-masing memiliki karakteristik, fungsi, dan keunggulan berbeda dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Selanjutnya, mengukur hasil promosi, mengevaluasi apakah pesan dikenali, dipahami, diingat, disukai, dan mempengaruhi sikap serta perilaku sasaran. Yang terakhir, mengelola komunikasi pemasaran terpadu, menggabungkan berbagai alat komunikasi agar konsisten, terkoordinasi, dan saling mendukung. Koordinasi media offline online, sinkronisasi antar agen, dan mengelola satu arah pesan membantu meningkatkan jangkauan, dampak penjualan, dan citra merek jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon